Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NIM 3219020, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi tentang sebuah hadis, yaitu hadis yang dimana Rasulullah SAW melakukan sholat jamak pada saat perang Tabuk. Berikut bunyi hadisnya. Hadis riwayat Muslim nomor 706. Hadasana Ahmad ibnu Abdillah bin Yunus, hadasana Abu Zubair an Abi Tufail Amiri an Mu'ad qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khoswatin Tabuk fakana yusolli dukhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Abu Tufail Amir dari Mu'adz, katanya kami berangkat bersama Rasulullah SAW ketika perang Tabuk. Lalu beliau melakukan sholat zuhur dan asar sekaligus, maghrib dan isya sekaligus. Adapun hadis lainnya yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat jamak saat perang Tabuk. Di antaranya yaitu hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Darimi, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ayat Al-Quran yang menguatkan hadis tentang sholat jamak, di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw ata'na Rabbana wa la tahmil alaina hisran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatannya yang diperbuatkannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Surat kedua yang setelah Al-Baqarah yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi wa idza darabtum fil ardi qalaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum an yaftinakum ladzina kafaru innal kafirina ka'anu lakum aduwwum mubin, yang artinya dan apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqosor sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Selanjutnya, sejarah adanya sholat jamak. Hadis tentang diperbolehkannya menjamak sholat tanpa uzur di atas dapat dikatakan bahwa Nabi pernah melakukannya. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair ketika ditanya mengapa Nabi melakukan sholat jamak tanpa uzur. Ibnu Abbas menjawab, beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya. Dapat dikatakan bahwa Nabi melakukan sholat jamak tanpa uzur karena alasan uzur yang mendesak sehingga diperbolehkannya melakukan, asalkan hal itu benar-benar tidak dijadikan kebiasaan. Hadis di atas tidak mempunyai sebab secara khusus, karenanya para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadis tentang menjamak sholat tanpa uzur dalam melakukan sholat jamak tersebut.
sehingga timbul berbagai macam pemahaman dari kalangan ulama mengenai hadis tersebut. Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dalam teksnya bahwa Ibnu Abbas telah menyaksikan Nabi melakukan sholat jamak tanpa uzur. Ibnu Abbas telah melihat Rasulullah SAW menjamak sholat. Penjelasan dari Ibnu Abbas dimaksudkan bahwa ia menghendaki kelapangan bagi umat, memberikan kemudahan bagi mereka dan tidak menjebak mereka dalam kesulitan dan kesempitan. Dalam sejarah, Ibnu Abbas merupakan sahabat yang lahir di Mekah 3 tahun sebelum Hijriah dan juga sepupu Nabi karena Ibnu Abbas merupakan anak dari paman Nabi. Pasca hijrah ke Madinah, beliau sering mengikuti Nabi SAW, bahkan ia menemani Nabi selama 30 bulan atau sekitar 3 tahun. Hal itu terjadi karena beliau masih anak-anak. Nabi telah mengajari hafalan Al-Quran kepadanya dan ia juga menghafalkan banyak hadis Nabi. Diingatnya semua perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi dan semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ia juga termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis sahih. Ibnu Abbas merupakan sahabat yang sering bersama Nabi. Tak jarang Nabi mengajak Ibnu Abbas pergi bersama, terutama dalam hal dakwah. Walaupun jarak usia keduanya sangat jauh ketika Nabi berusia 60 tahun, Ibnu Abbas masih kecil. Sampai suatu ketika Ibnu Abbas ingin mengetahui secara langsung terkait Nabi SAW sholat. Hingga akhirnya ia sengaja menginap di rumah bibinya, Ummahatul Mukminin Maimunah binti Al-Haris. Dari pemaparan di atas dapat membuktikan bahwa Ibnu Abbas sangat dekat dengan Nabi. Selain itu, sejarah di atas menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi di Madinah. Hal ini terbukti dengan hijrahnya Ibnu Abbas ke Madinah. Selain itu, usia Nabi ketika bersama Ibnu Abbas adalah 60 tahun. Pada saat itu, Nabi sedang hijrah di Madinah. Hal penting yang terlihat dari pemaparan sejarah di atas ialah Ibnu Abbas sering bersama Nabi ketika ia masih kecil. Kota Madinah pada saat itu telah terjadi peristiwa pertempuran Badar. Dari sinilah kecamuk pertempuran dimulai, terjadinya peperangan. Kemudian pada tahun ke-4 Hijriah terjadi perang Uhud. Keadaan di dalam Madinah sangat kacau. Orang-orang Yahudi mulai merusak perjanjian mereka dengan kaum muslimin dan membuat perjanjian baru dengan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu, jika Ibnu Abbas sering bersama Nabi ketika Nabi usia 60 tahun, maka itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pada saat itu terjadi perang Mu'tah yang disebabkan oleh utusan Al-Haris ibnu Umar Al-Azdi yang dikirim Nabi kepada Sasinah atau Bani Khozan. Dibunuh oleh mereka. Perang Mu'tah merupakan cikal bakal perluasan Islam keluar Jazirah Arab. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah dianggap sebagai tahun delegasi. Agama Islam telah merantai Jazirah Arab. Sejarah di atas dapat membuktikan bahwa pada masa Nabi hijrah, kota Madinah sangat kacau dan telah terjadi banyak peperangan. Situasi pada saat itu sangat genting, maka kemungkinan menurut penulis hadis tersebut adalah ada karena pada waktu itu kota Madinah mengalami ujian dan banyak kesulitan, sehingga penduduk Madinah merasa kesulitan jika melakukan sholat tiap pada waktunya. Masyarakat Madinah pada saat itu dihadapkan pada kehidupan yang beragam. Persoalan-persoalan yang muncul pun bermacam-macam. Jadi kejadian semacam itu dijadikan alasan sebagai contoh kenapa Nabi melakukan sholat jamak. Karena tidak mungkin Nabi melakukan sholat jamak tanpa adanya uzur. Jika hal itu dilakukan, maka dapat merubah pembagian pelaksanaan sholat. Sementara itu, menurut Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid mengatakan bahwa hadis tersebut berkaitan dengan sesuatu yang telah menyebar luas dan dilakukan banyak orang secara turun-temurun oleh penduduk Madinah. Mungkin itu saja
penjelasan mengenai hadis tentang sholat jamak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.